Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, ana bi khair. Baik juga Fauziah. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Meli. Gimana? Pusing? Hehehe. Fauziah gimana jadi belajar barengnya? Jadi Bu, hari weekend katanya Bu. Weekend, mulai mau weekend kapan? Katanya kalau nggak setelah UTS. Oh, setelah UTS. Ya udah kalau gitu. Nanti itu kira-kira berapa orang Fauziah? Kira-kira kalau hari libur mah lumayan sih Bu, ada 10 orangan. Satu kelas. Kalau sekarang ada 27 Bu. Ya. Oke ya. Sebelum sambil nunggu, suara saya jelas kan? Jelas Bu. Jelas ya. Jadi hari ini KBM 7 sebelum UTS rencana mau latihan soal. Yang ngerjain itu nanti disubmit ya di Sepada, yang mau ngerjain aja itu nanti dapat poin partisipasi 30 yang ngumpulin ya. Terus soalnya sebenarnya ini juga mau saya bahas juga sih hari ini, kita bahas bareng-bareng. Nanti yang ngumpulin tuh ditulis tangan rapi ya, jangan berantakan, pusing saya ngelihatnya. Oke, sebelumnya sambil nunggu yang lain juga, nih ya saya mau untuk rekap nilai, ada masalah tidak? Yang kemarin yang belum ikut kuis, yang belum saya cantumin ada nggak? Padahal udah ngumpulin tapi udah nggak saya cantumin, ada nggak nih? Ya. Ini Firda, Mahfudi, Oji ya, yang nggak ngumpulin kuis. Nah, yang udah terrekap ya. Oh ya, kalian kuliah niatnya selalu diperbarui ya. Jadi niat belajar itu memang saya juga masih belajar, saya juga sama kayak kalian nuntut ilmu. Bedanya kan kalau dulu sama kayak kalian, saya belajarnya kayak kalian gitu. Kalau sekarang saya belajarnya beda. Sama harus ngerjain tugas, harus semangat, harus nyimak, sama. Jadi memang untuk belajar itu memang benar-benar butuh ini ya, butuh motivasi lebih ya. Karena ketika kita udah ketinggalan pembelajaran, biasanya akan males tuh. Akan males, terus nunda-nunda, akhirnya setelah nunda-nunda, ya udah semakin ditunda, semakin numpuk, ya males dikerjain. Nah, itu jangan dibiarkan sifat kayak gitu. Soalnya nanti kalau kamu udah dari awal biasa seperti itu, nanti terhambat di skripsi kamu. Nah, kalau ini kan kalian masih belajar bisa bareng-bareng nih, masih ada temennya, masih ada yang nanya-nanya. Nanti kalau kamu skripsi itu kan sendiri ngerjainnya. Dan harus dibiasakan dari sekarang itu belajar mandiri. Dalam artian pelajaran apa itu yang kamu harus bisa paham tuh sendiri. Kalau misalnya kamu nggak bisa paham sendiri, kamu bisa nanya. Jadi bertanya itu kalau memang dibutuhkan, orang baik itu nggak akan pelit ilmu deh. Malahan jujur, kalau saya itu lebih senang ditanya hal pelajaran dibanding tanya yang lain gitu. Dan saya akan luangkan waktu, karena kenapa? Dengan seperti itu, jadi saya bisa berbagi ilmu, dan ilmu yang saya punya itu nggak lupa gitu.
Nah, makanya kalian mumpung dari masih semester 1, jadi benar-benar motivasinya, niat belajarnya, niat kuliahnya apa dibenerin. Terkadang hasil yang kita dapat itu ya tergantung niat kita gitu. Niat dari awal ya begitu ya hasilnya juga begitu. Dan itu pernah saya buktikan sih. Niatnya inginnya gitu ya dapatnya itu. Tapi kalau niatnya beda, kalau saya seorang muslim, dulu saya tidak pernah kepikiran saya niat kuliah itu hanya untuk ya saya kuliah ingin dapat ya semoga dapat kerjaan yang lebih baik seperti kayak gitu. Niatnya hanya segitu gitu. Ya ketika mindset saya berubah, saya belajar itu ya untuk saya dapat untuk ini belajar ilmu saya itu bukan hanya untuk saya sendiri, harus diamalkan dan saya belajar itu niatnya emang untuk mencari ridho Allah ya dalam artian tidak hanya untuk kerjaan, tidak hanya untuk apa dan itu benar-benar berkah ilmunya. Dulu itu saya gampang lupaan. Belajar paham sekarang, saya itu kuliah di UGM. Dari S1 S2 saya di UGM. S1 saya UGM, S2 saya UGM. SMA saya SMA 1 Serang, S1 S2 saya di Jogja. Nah, dan itu memang hidup saya tuh hanya untuk belajar gitu. Tapi ketika saya lulus, saya bingung. Ini ilmu banyak numpuk buat apa ya gitu tuh. Terus semakin ke sini saya mengubah mindset saya. Jadi ilmu itu saya nggak mau saya tumpuk aja, harus saya bagi gitu. Harus saya share. Kenapa? Semakin saya banyak belajar, semakin saya ilmunya semakin numpuk itu kalau di Muslim itu nanti ada hisapnya ya. Dan saya nggak mau ditanya S2 kamu apa, S1 kamu apa, untuk apa, nggak ada manfaatnya, saya nggak mau gitu. Jadi semenjak itu saya berpikir saya belajar tuh harus bermanfaat gitu. Dan saya jadi manusia juga harus bermanfaat gitu. Nggak hanya egois dalam artian saya kuliah hanya untuk kerja aja nih, biar dapat ini, biar dapat penghidupan yang layak gitu. Ya oke, nggak apa-apa, cuman dulu saya berpikir kayak gitu, tapi sekarang saya enggak. Oke ya, jadi intinya saya udah panjang kayak lebar cerita. Kalau dapat faedahnya monggo, kalau enggak ya wis. Intinya niat belajar itu setiap hari harus diperbaharui. Jangan pernah apa ya? Jangan bilang nggak pernah nggak bisa gitu. Pasti bisa gitu. Asal kamu berusaha bertanya, bertanya seperti Sansaka, hobi bertanya. Ya, Ya. Bu, mau nanya lagi nih, Bu. Hobi Sansaka ya, dia itu kritis. Cuma saking kritisnya maghrib bertanya. Ya Sansaka tapi nggak apa-apa. Dia kritis, dia bagus ya. Dia weekend bertanya, maghrib bertanya. Itu waktu luangnya Sansaka ya. Ya Sansaka ya? Nggak apa-apa. Iya, Bu. Nah, yang penting selagi kamu bertemu mentor atau bertemu dosen yang memang bisa kamu ajak diskusi, bertanya, itu manfaatin. Kamu kuliah nanti 4 tahun, kamu lulus harus 4 tahun. Jangan lebih dari 4 tahun, sayang umur, sayang uang, sayang waktu. Itu. Jangan pernah menunda-nunda sesuatu, apalagi itu berhubungan dengan uang ya. Kamu lama-lama di kampus berarti kamu mengeluarkan spend cost lebih lagi, cost lagi, dan itu harus dipikirkan. Gimana caranya kamu nggak ngulang mata kuliah, ya? Yang ngulang-ngulang mata kuliah itu sayang. Pertama, uangnya sayang, mahal kan? Waktunya sayang. Belum tentu yang ngulang itu bakal berhasil lagi. Kalau saya lihat cerita-cerita sih, kalau sayangnya biasanya ngulang nilainya juga ya sama aja gitu tuh, nggak bagus-bagus. Yang akhirnya, Bu, minta tolong Bu, ini gitu. Tapi tetap aja kalau sama saya orangnya saklek. Saya saklek sama nilai. Saya menilai seseorang itu berdasarkan effort usaha orang itu. Saya nggak menyamaratakan. Kenapa? Karena saya nggak mau zolim sama kalian. Saya pernah posisi sebagai mahasiswa dan saya nggak mau dizolimin sama
dosen saya, dalam artian saya nggak mau nggak diadilin gitu, nggak adil gitu. Saya kok udah usaha keras-keras, tapi kok hasilnya sama aja sama yang males. Enggak, saya paham. Dan itu makanya saya untuk penilaian itu terbuka. Nah, itu sistem terbuka saya, sama-sama koreksi. Saya mengoreksi kalian, kalian mengoreksi kerja saya. Dan hasil itu dipublish sama semua mahasiswa. Berarti sama-sama semua mahasiswa melihat jika tiba-tiba ada kecurangan dalam nilai saya, berarti kalian bisa negur. Bu, kok kemarin nilainya si A segini, kenapa jadinya nanti nilai akhirnya segini gitu. Nah, saya pengen kayak gitu dalam artian saya pengen dikoreksi seperti itu. Karena kenapa? Nilai itu adalah ada pertanggungjawaban. Jadi, saya memberi nilai itu pertanggung jawab saya. Kalau saya nggak baik dalam memberi nilai, itu nanti saya dosa sendiri, saya ada hisapnya sendiri. Kamu udah jadi dosen, udah dikasih kerjaan seperti itu, kenapa kamu mengambil hak yang bukannya gitu? Dalam artian, kalau saya berbuat dosa, berarti gaji yang saya terima itu haram. Dan saya nggak mau seperti itu. Kenapa? Karena makan rezeki haram, efeknya ke belakang. Dan saya nggak mau. Saya nggak mau hidup saya nggak enak gitu ya. Nah, itu prinsip saya bekerja seperti itu. Jadi, untuk kalian sama-sama kerja, poinnya, dan posisi kalian sama-sama kuliah, belajar. Jadi ya sebisa mungkin kalau kalian kuliah, belajar nih posisi ya udah fokus untuk belajar. Saat belajar, saat bekerja. Jadilah pelajar yang profesional, jadilah pekerja yang profesional. Nah, itu penting banget ya. Oke. Udah ceramahnya, udah kali panjang kayak lebar sama dengan luas. Saya tuh hobinya sebenarnya nggak suka ngomong sih. Kalau kamu ketemu saya nggak di kelas, itu saya orangnya diem. Karena kenapa? Saya kalau ngomong takut salah. Ini lagi ada yang mau tanya pengen ngomong. Oke, kita hari ini mau bahas. Yang udah ngerjain siapa aja tadi? Sansaka ya? Iya, Bu. Udah, Bu. Udah. Ini fotonya si Erja kenapa retak gitu ya? Ngeri banget ya. Kayak gempa bumi ya. Cuma wallpaper aja, Bu. Iya, wallpapernya tuh kayak retak Profil gitu picture. ya. Iya. Oke. Selagi kamu masih kuliah, masa-masa kuliah itu masa-masanya belajar. Ya. Tapi sebenarnya belajar itu nggak hanya kuliah sih. Saya tuh selalu nyempatin waktu untuk belajar. Kenapa? Karena kalau nggak belajar itu saya ngerasa bodoh aja gitu. Oke. Nah, hari ini saya mau bahas tentang soal pertama ya. Soal pertama itu ini ya. Nah, fungsi permintaan. Ntar saya ini copy dulu aja biar. Soal nomor 1 siapa yang udah ngerjain? Saya, Bu. Siapa? Sebut Jaka. nama dong. Jaka. Jaka. Oke, Jaka. Jaka, soal nomor 1. Coba kamu kirim foto, kirim ke WA saya ya. WA Oke, Bu. saya, nanti saya periksa di sini langsung. Oke? Oke, Bu. Ya, nanti akan dapat poin ya. 5. Oke, ya ini ya. Ih, nanggung banget nih ininya. Kalau udah bilang ya. Oke, Bu. Udah, Jaka? Udah, Bu. Oke, bentar. Saya cek WhatsApp ya.
Oh, Jaka. Nomor 1 ya, Jaka ya, bentar. Oke. Bentar. Yang di layar itu apa? Oh, Mas ini ya. View, insert, picture, Jaka, download. Ya. Yang mau nomor 2, nomor 3 udah nggak apa-apa kirim ke HP saya ya. Oke, kita Saya periksa. kirim nomor 3. Yes, kirim aja ya. Oke. Nomor 1 kan fungsi permintaan dari suatu produk ini kan diketahuinya QD dan QS. Di mana P adalah harga, Q adalah jumlah. Carilah, nih kurang nih ya. Ini sebenarnya carilah, nih ini carilah tambah harga dan jumlah keseimbangan pasar. Lalu gambarkan. Oke, kita lihat punyanya si Jaka ya. Oke ya, QD sama dengan QS ya. Benar ya. Bentar, saya lihat dulu soalnya juga. Mana ya tadi ya? Oke, bentar. Bentar. Kamu tuh kelas apa sih namanya? Matematika. Oke. Oke ya. QD-nya, jadi ini soalnya gampang ya. Nah, QD-nya 20 min P, 2P sama dengan 3P plus berapa ini? 10 ya? 10. Ya. Kemudian ini min 2P ke, jadi min 3P-nya ke sini ya? Ya, pindah, Bu. Ya. Jadi min 5P sama dengan min 10. Jadi P sama dengan 2, benar ya? Kemudian Q-nya, kamu ngambil QD atau QS ini? QD ya? Ya, QD, Bu. Substitusi ke QD 20 min 2 dikali 3 ya? 16 ya, benar ya? Dikali 2. Ya, 2 kali 2 sama dengan, 2 dikali, 2 kali 2 ya? Iya, Bu. 4 ya 2. ini ya. 4 sama dengan 20 kurangin 4 sama dengan 16 ya. Jadi E-nya itu tambahin sini ya. E sama dengan P, Q, P ya. Ya. Jadi 16,4. 16. Kemudian gambar grafik. 16 sama 2, Bu. Sorry. 16, sorry ya. E sama dengan 16,2 ya. Oke ya. Yang QD, oke kalau Q-nya 0, P-nya 10 ya. 10. P-nya 0, Q-nya 20. Ini QS juga 3P plus 10. Kalau Q-nya 0, koma ya. Benar ya, karena ini min 3P sama dengan min 10 ya. Jadi P-nya min 3,3. Benar ya. Kemudian P-nya 0, Q-nya 10 ya. Benar ya. Jadi titiknya, ini biar nggak bingung, nggak apa-apa sih lah. 0,10 ini ya. Iya, Bu. Kemudian 20,0. 20,0 ini dibuat garis. Ini jangan lupa. Ini garisnya apa? Oh ya udah ada ya di atas ya. Oke. Kemudian yang bawahnya 0,-33. 33 atau 3,3 ya? 3,3, Bu, itu. Kekecilan tulisan. Iya. 3,3 sama ini ya, yang ini. Ini berapa yang ininya? 10 ya? 10 kan? Ini kan 10 ya? Iya. Ini 10.
10, kemudian digaris, berpotongan di sini, ini QE-nya tadi berapa? 16, 2. nah, ini tulis 2. Nah ya, udah. Yang satu kayak gini aja. Oke ya, tinggal untuk Jaka udah bener. Tinggal Jaka ini aja grafiknya dibenerin lagi. Oh ya, ini namanya Kartesius, ini tuh harus gini ya. Ini artinya masih ada angka-angka selanjutnya. Jadi dalam matematika itu nggak sembarangan. Ya, biasakan aja sih. Sebenarnya kayak sepele sih, cuman kalau misalnya orang matematika asli itu greget ngelihatnya. Saya bukan orang matematika asli. Saya itu S1 saya MIPA kimia. S2 saya ngambil manajemen. Nah, kenapa saya bisa ngajar matematika? Karena dulunya saya MIPA kimia. Jadi berhubungan dengan hitung-hitungan. Kalau kamu tanya kenapa dari MIPA ke mana? Kok ke manajemen? Nah, itu wallahu alam ya. Qadarullah. Oke. Untuk Jaka saya periksa kamu dapat poin 5 ya. Oke, siapa lagi? Jangan lupa submit untuk mendapatkan 30. Oke, siapa lagi ya ini ya? Coba saya cek lagi. Saya cek. Mana ya tadi? Bu, Ya? mohon maaf, Bu. Ya? Ini bisa submit semua Pak tadi ini ya? Apa rebutan? Rebutan dong. Oh, saya baru join, Bu. Maaf, Bu. Oke, bentar ya. Yang nomor 2 mau siapa? Tadi yang udah submit? Nomor 2 siapa? Kok apa ini? Bentar. Oke ya, nomor 2. Nomor 2 siapa nih? Nomor 3, nomor Jaka udah, nomor 2 nggak ada. Oh, serius nih nomor 2 nggak ada. Ya udah. Saya inputnya nomor 4, Bu. Inputnya nomor 4. Ya udah, nomor 2 nggak ada, kalau gitu saya kerjain. Ya udah deh nomor 3 dulu. Ini nomor 3 siapa ini? Ini siapa ini? Sunita, Bu. Sunita ya. Wah, ada 3 lembar. Ada 2 lembar ya, saya download dulu. Sunita. Oke, sama ini. Gampang kan sebenarnya kan materinya itu kan. Hanya butuh latihan aja. Matematika itu memang kayak butuh sering-sering sering-sering ngulik bahasanya ya. Kalau bahasa anak band itu ngulik. Nah. Oke. Tapi kalau udah udah senang sama matematika, udah ngulik mulu kerjaannya. Soalnya kepo, penasaran di matematika itu. Kalau nggak nemu jawabannya itu kayak ada yang ganjel gitu tuh. Oke, bener nggak? Jangan-jangan cuma saya doang lagi. Bu. Oke. Betul, Bu. Betul. Iya. Betul-betul salah. Ya kalau awal-awal masih salah, Bu. Oke. Dia kan dari tahu. Nih, kita tuh bangga sama diri kita sendiri ya. Ketika ada hal yang susah, kita bisa. Sombong tuh, terkadang ujub. Dalam artian, tapi seneng gitu tuh. Susah-susah, tapi akhirnya kita bisa, kita senang, bangga. Nah, dan itu yang membuat kebahagiaan sendiri. Kamu bahagia deh ketika kamu membuat sesuatu terus berhasil, kamu senang pasti. Nah itu, sama kayak belajar. Cara memaintennya ketika kamu udah berhasil itu, keep. Jangan ujub, jangan sombong. Ya, karena kalau udah ujub, udah sombong, itu ilmu hilangnya gampang. Allah tuh ngasih bentar aja, habis itu hilang gitu. Tapi kalau kamu, wah udah bisa nih, udah bisa,
kamu saya semangat nih ngajarin yang lain. Nah, itu makin apa ya? Ilmu tuh nempel ke kamu. Makanya saya tuh kalau nggak ngajarin orang, itu ilmu saya lepas semua tuh, brudul. Jadi ya hanya gitu aja, tapi kalau diaplikasikan ke orang, ke apa, atau nggak buat tulisan, atau buat apa tentang ini, itu ya ini, ingat ilmu gitu. Karena ilmu itu gampang, terkadang gampang diraih, tapi mudah lepasnya gitu. Oke ya, soal nomor 3, itu bila diketahui fungsi permintaan suatu produk PD, ada PD sama dengan PD ini ya, 36 min Q. Oh, kenapa tahu saya kenapa nggak mau soal nomor 2. Oke ya. PD 36 min Q, kemudian PS 2Q plus 6. Nah, ditanya itu carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar, gambar surplus total satu diagram, dan hitunglah besaran surplus total. Oke. Ya, ini punya Nita ya, Sunita ya. Benar kan, Nita? Nah, benar tahapannya Bu, Nita, PD sama dengan PS, di mana ini 36 min Q, 2Q plus 6. Udah saya, ini sih udah saya rekam belum sih? Bentar. Oh, udah ya, udah saya rekam ya. Oke ya. Kemudian, lalu di sini ini ke sini ya. Jadi min 3Q, 6 min 36 min 30. Q sama dengan 10. Ini QE benar. Ini yang kalau kayak gini-gini ngikutin ini nih metode saya nih. Ciri nih, Sinita orangnya entilik. Entilik itu apa ya? Nilik. Nilik itu ngikutin sesuai dengan yang diajarkan. PS 2Q plus 6. Ini jadi 10 ya, masuk ke sini 20 plus 6 sama dengan 26. Saya kalau meriksa kayak gini ketahuan nih pola-pola pikir kalian nih. Mana yang kreatif banget, mana yang males, mana yang ngikutin. Ini kelihatan banget. Nah, ini Nita ini ngikutin saya banget nih caranya nih. Gambar kalau tadi Jaka dia kreatif. Ya, Jaka kreatif. Dia nggak mau sama dia pokoknya punya jalan sendiri untuk mengerjakan gitu ya Jaka ya. Yang penting hasilnya sama. Benar, Bu. Ya, kelihatan dari cara mengerjakan ini. Kalau Nita ini kalau jadi misalnya kalau jadi ini ya karyawan tuh ini bager, nurut. Ya nggak, Nit? bener Bu. Iya, kelihatan dari polanya. PD 36 min Q ya, jadi Q-nya 0, jadi PD-nya 36 ya, benar ya, Q-nya 0, oke 36. Kalau P-nya 0, dia jadi 36 juga, jadi 36,36, benar ya, ini titik potongnya, 36,36. Kemudian PS, kalau Q-nya 0, 6, benar. Kalau ininya 0, 0, P-nya 0 ya, min 3 ya, benar ya. Ini, oh ya. Nah, ini nih, kamu lupa yang ini. Lupa apa namanya yang ini. Ngurungin. Oke, kemudian dari sini kita, oh ini gambarnya kurang ini ya, kurang berwarna-warni. Oke, yang pertama yang PD ya. PD itu, oh sorry ini bukan kayak gini nih, titik potongnya. Ya. Kalau titik potong berarti titik potong pertama kalau kamu menulis gini aja 0,36. Kalau titik potong ini 36,0. Sama ini juga. Kalau 6,-3 jadinya kalau di dalam ini jadi ini 6, misalnya ini min 3. Jadi gini. Ya. Ini artinya 6,-3. Gitu ya. Itu jangan-jangan saya kemarin ngajarinnya gitu ya.
Sorry kalau misalnya ternyata begitu ya. Jangan diikutin ya. Yang benernya kayak gini ya. Jadi ini min 3,0 ya. Pertama 0, min 36 sama 36,0. Berarti ini ya. 36, 36. Ini jangan lupa. Kita kasihkan ini punyanya persamaan apa ya tadi? Punyanya siapa ini? Punyanya PS atau PD? PD ya. PD sama dengan 36 min Q ya. Kemudian yang ini punyanya si PS. PS sama dengan apa ini? PS 2Q plus 6 ya. Benar ya? Ini 6,3 coba saya cek lagi. 0,6 oke ya. Nah, ketemu nih di titik sini nih. Nah, jangan lupa nih kita tulis E. E-nya berapa tadi? 10,26 ya? Coba saya cek lagi ya. 10,26. Oh ya, ini kurang. Ini kurang, kamu tambahin lagi. Jangan lupa E 10,26. Ya. Kemudian 10,26 ditanya pertanyaan selanjutnya. Kan ini udah gambar ya, surplus total dalam satu diagram. Kemudian hitunglah berapa surplus totalnya. Yang ini CS ya, benar ya. CS sama dengan setengah kali alas kali tinggi, di mana alasnya berapa ini? 10. Benar. Tingginya berapa? 36. 36 dikurangi 2, 6 ya. Yang lain tak paham ya ini ya. Tingginya nih. 10 jadi 50. Benar. Kemudian PS-nya itu setengah alas kali tinggi. Benar ya, ini PS. Ini CS. Alasnya 10, tingginya 26. 26 dikurangi 6 ya. 20. Benar, jadi 100. Jadi surplus totalnya adalah 100 ditambah 50. Coba, oke, 150. Benar ya? Oke, Nita dapat 5. Oke, selanjutnya siapa yang udah submit lagi? Yang Saya udah ngirim nomor 4, Bu. nomor 4, coba saya cek ya. Oke, saya cek. Yang mana nih? Kamu submitnya ke sini ya? Grup ya, Enggak, Bu, Reza? itu, Bu, di bawah matematika bisnis. Ini. Iya. Ini mah Jaka. Oh, kamu submit lagi Jaka. Iya, Bu, saya submit lagi. Oke. Yang lain jangan lupa submit. Yang mana nih? Nomor 4 yang ini ya submit ya? Iya, ada 2, Bu. Ini saya download dulu. Sama. Fotonya miring ya. Ya nanti diiniin. Oke ya. Jaka doang ya? Oke. Sansaka enggak nih? Sansaka nomor 2 tuh. Atau nomor 4? Nomor 4 udah si Jaka ya. Nomor Oke. 2-nya ribet, Bu. Mager. Ih, kamu tuh. Kerjain, Ge. Oke ya. Ngikut yang lain aja lah. Bahas aja, Bu. Soalnya mana ya? Soalnya di grup. Oke. Oke ya, nomor 2 kita nomor 4 ya. Saya share dulu ininya. Insert. Ini ya yang miring. Berhenti dulu ya, lagi azan. Kalian coba kerjain nomor 2 ya.
Oke ya. Sekarang kita bahas punyanya Jaka yang nomor 4. Diketahui, bila diketahui ini ada fungsi PD sama PS, pajaknya 6 ya. Ditanya yang A, berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak. Oke, ini Jaka sebelum pajak ya. Jaka ngitung dulu sebelum pajak, keseimbangannya PD sama dengan PS, 30 min 2 Ki plus 3. Ini ke sini ya, Jaka. Jadi min 3 Ki sama dengan min, ini ke sini. Jadi min 27 ya, benar ya. Jadi Ki sama dengan 9. Kemudian P-nya kamu substitusi ke Ki plus 3. 9 tambah 3, 12. Jadi QE ya. QS ya. QS ya. Saya nulisnya kemarin tuh QS atau QS sih? Kok QS sih? Bu. Aja kan? Oh, aja. Ya, aja ya. Aja deh kayaknya. Ya. 9,12. Oke. Kemudian setelah pajak itu PD sama PS T ya, PST. Jadi 30 min 2 Ki sama dengan, jadi kan Ki tambah 3 tambah pajaknya berapa? 6 ya? Iya. 9. Jadi min 3 Ki sama dengan min 21. 21 itu di mana 9 dikurangi 30 ya. Min 21 jadi Ki sama dengan 7. Substitusi jadi 7 tambah 9, 16. Kemudian maka ini jadinya, bentar ini ngalangin. Jadi 17,6 ya. QST, QST. Iya. Iya. ET harusnya Bu ya, ET. ET aja ya. Iya Bu. Ya. Lalu kita pajak total. Oh, kamu pakai rumus ya itu ya? Iya Bu. Pakai rumus. Oh, jadi 42. Kayak ini 28, ini 14 ya. Benar ya? Pakai rumusnya. Kemudian ditanya yang B, gambarlah harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan setelah kena pajak dalam satu diagram. Ya, ini kamu pakai ini kalau P-nya 0, 0, P-nya 0, 15, benar. Q-nya 0, 30. Ini kayak gini ya. Kayak tadi, kalau saya kemarin ngajarinnya kayak ini salah ya. Diralat, jadi 15,0, yang ini 0,30 ya. Kemudian kalau P-nya 0, min 3 ya. Oke, ini benar. Kemudian ini benar ya. Ya. Kemudian kita lihat tabelnya Jaka, grafiknya Jaka. Oke, pertama Jaka buat grafik yang untuk PD ya. PD-nya, bentar. Ngalangin nih. Bentar. Malah. Oke ya. Jadi grafiknya, bentar. Yang ini PD 30 min Ki. 30 min Ki. Bentar. Dari titik berapa ini? 15,0 sama 0,36 ya. Benar ya? 30 atau 36 itu? 36 Bu. Ini 36 ya jadi ya? Ya. Ini 36 ya? Ya 36. Bawahnya tadi 15 sama 36. Kemudian ini untuk PD.
PD-nya mana? Ini ya, ini PD. Kemudian yang PS itu tadi 3 sama min 3 ya. Oke ya, benar ya. Min 3, kalau yang masih tanya min 3-nya mana? Min 3-nya di sini ya. Nah, ini benar. Kemudian dapat E ya. E-nya tadi berapa? 9,12. Benar ya, 9,12 ya. Yang lain gimana? Ini ya, 9,12 ya, benar. Kemudian yang PS Q plus 3 udah. Kemudian yang PST-nya benar ya. Ini 7, ini ET 7,16. Oke ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, berapa besar permintaan pajak total oleh pemerintah? Sebenarnya udah dihitung sih pakai rumus. Ya. Cuman saya pengen pakai gambar, akan ada tambahan sendiri nilainya. Karena membaca hal kayak gini penting ya, ini skill ya ini. Oke ya. Jadi pajak total itu ini ya. Ini ya. Nah, ini dia berpotongan di sini nih, titik sini ya. Jadi ini harus dicari nih. Ini PR. PR-nya itu sama dengan berapa? Dia dapat 9 nih si Jaka. 10 ya Jak ya. Iya, Bu. Dari substitusi PS-nya itu Q-nya berapa? 7 ya. Tambah 3 sama dengan 10. Paham ya? Dari sini nih. Nih, substitusi. Dapat 10. Jadi, luasnya itu totalnya berapa permintaan pajak total? Pajak totalnya itu sama dengan 16 dikurangi 10. Kemudian dikalikan berapa? 7 ya. Nah, ini nih 7-nya nih. Ya. 16 kurangin 10 ini tingginya. Jadi totalnya 6 dikali 7. Berapa? 42. Sama ya kayak rumus ya? Sama ya. Coba dicek lagi. 42 nih. Benar nih. 42 ya. Jadi kalau di rumus benar, kamu grafik salah berarti gambarmu salah. Ya. Kemudian TC-nya, TC itu yang ini. Siapa? Jaka ini bukan C, TC itu ini nih. Apa, Bu? Ini apa ini? Ini Itu apa? TC, Bu. T Jauh. kan kehalang garis jadi C, jadi TC tuh. T strip C. Oh, gitu. Ya. Oke ya, Ya, untuk TC-nya itu jadi 16 dikurangi 12 ya. Kemudian dikalikan 7. Jadi berapa ini, Jaka? 4 dikali 7, Bu. kali 7 berapa jadi? 8. 8 ya. Ya udah, jadi TP-nya 42 dikurangi 28 aja berapa? 11. 6? 16? 14, Bu. 14 ya. Nah, oke ya. Sip. Oke, soal nomor 2 ada nggak? Bu, Jaka itu tambah benar 5 lagi 36. ya. Bu. Kenapa? Itu benar 36. Yang mana? Ini Yang atasnya. iya. Oh, sorry, 30 nih. Saya salah nulis ya, 30, sorry ya. Benar 30. Oh iya, 30 ya. Maaf ya. Oke, ini 30. Ya. Oke, ada lagi yang mau koreksi? Nomor Izin 4. bertanya, Bu. Ya, silakan. PR itu bukan dari PT, Bu, ya, tapi dari kitanya. Apa PR dari Substitusinya bukan dari PT, tapi dari kita, Bu. Setuju kan itu? PR ini Iya. substitusi dari Dari kita, Bu. Kita masuk ke PS terusnya. kita. Iya, ini 7.
bukan PT. 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 PT itu Iya, yang mana ya? PST, PS ada lagi. S, ini. Iya Bu, PSD Bu, PST. Ini. Enggak, gini loh. Kan ini kan ininya, apa namanya, titiknya. Titiknya ini, dia tuh ditarik ke bawah, ditarik yang 7 itu, sampai 7, itu dia motong garisnya si PS. Ini. Pas ditarik, dia nggak motong garisnya si PS. Makanya ini PR. Kalau kamu PST mah udah. PST ini yang titik E-nya ini, keseimbangannya ini. Kan masalahnya kita mau nyari ini nih, yang di bawah. Di bawah ini dia berpotongan dengan si PS. Gitu. Bingung? Masih bingung yang mana? Coba saya hapus lagi ya, yang rapi. Saya hapus dulu. Tadi yang nanya siapa? Erja. Erza Bu, iya. Iya, yang tadi kamu tanyakan kan, kenapa? Ini kan, kenapa nggak substitusi ke PST kan, Erja? Iya Bu. Kan PST itu kan ini kan titik E-nya kan, ini titik E-nya, ini titik E. Udah 7,16. Dari ET ini kita udah dapat nih angka 7 untuk Q-nya. Tapi kan kita kan ada perpanjangan nih, potong, karena untuk total ini kan, harus nyentuh ini, harus nyentuh garis yang bawah, PS. Nah, harus nyentuh ini nih. Ini kesentuh, makanya jadi ke persamaannya ini garisnya punya siapa? Punyanya si PS. Di mana ini udah ketahui nih, kalau untuk dapat pengen tahu nilainya di sini, nilai P-nya, kan tinggal disubstitusi aja nih perpanjangan dari ini, ET ini, 7. Ya udah, 7 tambah 3, Erja, 10. Makanya ditarik ke sini, ya 10. Nah, gitu Erja. Masih bingung nggak, Ja? Enggak Bu, udah jelas. Ya. Oke, Terima kasih Bu. sama-sama. Oke, ada lagi? Ada Bu, punten mau nanya. Iya. Yes, Jadi kalau yang sesudah pajak itu yang substitusi nggak boleh pakai PD lagi ya Bu ya. Jadi opsinya ada. yes sih. Suaranya hilang. Diulang lagi ya Bu ya. Ya, Terdengar. Jadi yang sesudah pajak itu yang substitusi itu opsinya hanya ada PS sama PST doang ya Bu ya. PD nggak boleh. PD enggak, masalahnya gini nih. Kamu mau PD, mau PS itu tergantung gambar grafiknya. Tergantung gambar kamu, hasil gambarnya. Karena ini berhubung memang di gambarnya ini kan apa namanya? Bentar. Di gambarnya ini dia nariknya tadi saya ulangin lagi, nariknya ini ya kenanya ke si PS. Kalau misalnya si ininya PD-nya ternyata gambarnya ke sini nih, ya mungkin aja bisa ke PD. Mungkin bisa ke PD. Tapi karena ini gambarnya modelnya dia kenanya ke PS, ya udah ke PS. Jadi tergantung. Nggak ada pola, oh harus PD, harus PR, harus PS tergantung gambarnya. Sih. Oke Bu, makasih Bu ya. Makanya pentingnya kita bisa buat kurva gambar itu, kita tuh bisa merealisasikan gitu. Oh, ini hasilnya kayak gini loh, dapatnya dari asalnya kayak gini loh. Jadi bisa ngejelasin kenapa.
harus substitusinya ke PS ya? Karena memang buktinya gambarnya ini berpotongan di sini gitu. Nggak bisa kita ngigo, wah harus ke PD gitu. Nggak sesuai dengan apa ya, realita gambarnya. Gitu ya. Ada lagi nggak yang ditanyain? Kalau belum jelas bilang ya, sorry kalau saya neranginnya belibet. Atau nggak bikin kamu tambah nggak paham. Ada lagi? Kalau gitu, yang nomor 2 ada nggak nih? Nggak ada ya? Ada, Bu. Coba saya buka ya. Siapa? Devia, Bu. Devia ya, saya lihat. Devia mana? Ini ya? Devia. Wah, Devia tulisannya bagus banget. Kecil. Satu doang Devia ini ya? Iya, Bu. Iya, oke ya. Share lagi ke notes. Sambil dikerjakan. Yang lain mumpung waktunya nih ada, ditunda-tunda nanti malah nggak ngumpulin. Sayang. Sayang nilainya. Ya, saya ini dulu. Insert. Ya. Wow, mana? Wow, ternyata memang kecil sekali. Coba saya gedekan lagi. Oke, view. Wah, kelihatan ya? Mantep. Oke, Devia. Devia. Oke, Devia di soal nomor 2 itu, dia hanya mencari nilai barang dan jumlah keseimbangan pasar dari jumlah dua macam barang. Carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar dari dua macam barang ya, itu doang. Memang ini kalau nomor 2 itu nggak ngegambar, cuman substitusi aja sih. Ya, pertama ini benar ya Devia, Ki DX sama dengan Ki SX ya. Ki DX-nya 7 min 2 PX plus PY sama dengan 6 tambah PX min PY. Oke ya, ini kamu kayak yang ada variabelnya ke sini, jadi ini 2 PX min PX PY plus PY benar 6 dikurangi 7. Oke, ini jadi ini sama ini jadi min 3. Kemudian ini sama ini 2 ya. Sama dengan 1. Dapat persamaan ke 1. Kemudian yang kedua CDX sama dengan CYX. Jadi samain ininya ya. Nah, ininya nih. Ya, YYXX. Kalau QDX QDY jadi 6 tambah 4 6 tambah PX min PY sama dengan 5 tambah PX plus 2 PY. Jadi kamu PX ini ke sini min kemudian min PY min 2 PY 5 dikurangi 6. Jadi ini berapa? Habis ya. Kemudian jadi min 3. Ini min 1. Jadi PY-nya berapa? Oh, 1/3 ya. Kalau kamu pengen buat PY-nya 1/3. Lalu, kemudian nih, ketiga, mau cari apa ini? Oh ini ya, yang 1 sama 2 dieliminasi ya. Jadi 3PX tambah 2PY min 1. Oke. Oh, Devia. Oh ya. Devia eliminasi jadi nggak usah pakai substitusi ya. Ya nggak apa-apa sih. Ya. 2 min 3. Ya, jadi ini dikali berapa ini? Kamu mau ngilangin yang ini ya? Hilangin PY. Iya ya. Itu min PX 0,5 ya? Coba kalau saya pakai substitusi ya.
min 3PX tambah 2, P-nya berapa itu? 1/3 ya? Apakah sama? Saya penasaran aja. Benar kan? 1/3 ya P-nya ya? Jadi min 3PX tambah 2/3 sama dengan min 1. Jadi min 3PX sama dengan berapa nih? Min 1 min 2/3. Min 3PX sama dengan, ini anggaplah 3/3 ya. 3/3 jadi min 5/3. Jadi min 9PX sama dengan min 5. PX-nya 5 dibagi 9 berapa? Sama nggak sih? 5 dibagi 9. 0,5 ya? Sama ya? 0,56. 0,56 ya? 0,5 ya? Coba kalau ini kamu kurangin jadi 9PX. Itu sama aja ya? 0,56 ya, sama ya. Lalu, substitusi udah dapat PX ya. Substitusi ke yang sini ataupun yang sini. Ya. Sebenarnya P-nya tuh udah dapat sih, Devia. PY kan? Ini PX kan? PY-nya Langsung ini aja nih. PY-nya 1/3 itu. Iya, PY itu sebenarnya 1/3. 1/3. Iya, malah disubstitusi kamu nggak dapat 1/3 ya. Coba deh disubstitusi ke sini ya, misalnya ya kamu 0,5, bener ya? Ini 1/3 kali 0,5 berapa? 1,3 1,5 ya? 3 dikali 0,5. Ya, terus 2PY sama dengan min 1. 2PY min 1 ditambah 1,5. Jadi bentar. Min 1 ditambah 1,5. 0,5 dibagi 2. 0,25. Coba 1 dibagi 3, 0,33. Oh, ngaruh banget ya jadi ya. Ini nih. Coba ini 0, bentar ya, saya mau penasaran aja. Ini coba 0,56 ya. 0,56 dikali 3 berapa? 1,68. 1,68 dikurangi 1. 0,68 dibagi 2. Bener. Jadi kalau ini ya, jadi kamu, bentar. Ini kan jadi berapa ini? 1,68 ya, misalnya ini 1,68. Ini kan ditambah jadi berapa? Jadi berapa ini? 0,68 ya. 0,68 dibagi 2 nih. Dibagi 2 berapa? 0,34 ya. Ini kan kalau 1 dibagi 3 berapa? 1 dibagi 3 kan 0,33 kan? Nah, ini jauh banget nih sama ini nih. Jadi biasakan kalian itu pakai 2 angka di belakang koma ya. Jadi komanya tuh nggak hanya misalnya nggak hanya 0,5 tapi 0,55 kan ini 6 jadi 0,56 aja. Karena ini 55 di ini jadi 0,56 aja. Biasakan 2 angka di belakang koma ya. Oke. Tapi sebenarnya nggak kamu substitusi, sebenarnya udah dapat nih PY-nya 1/3 ya. Kemudian karena PY dan ininya udah dapat, ini tinggal dimasukin nih QDY sama QSY. Yang pertama nih QDY sama QSX. Oke ya. Ini benar ya. Kalau menurut yang data yang tadi kamu pakai. Oke ya. Ini benar. Ini benar. Ya udah. Ya benar, Devia. Cuman tambahan aja sih saran, sebaiknya pakai 2 angka di belakang koma ya.
Dan sebenarnya kalau dari sini aja udah dapat nilai PY-nya ya. Oke ya, jadi memang yang ditanya tuh nilai PY, nilai apa? PX, terus nilai apa? QY sama nilai QX. Itu doang sih nomor 2 tuh substitusi aja sih, sebenarnya nggak ribet-ribet banget, ribetan ngegambar. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham, Bu. Paham ya. Oke. Oke, dari materi-materi kemarin ada yang bingungin nggak? Yang paling menurut kalian itu paling susah apa? Sekalian saya. Yang susah harus teliti, Bu. Iya benar. Teliti benar Jaka, saya juga orang yang nggak teliti. Terkadang nggak teliti kalau nggak fokus. Sekalian saya absen ya. Saya absen dulu. Udah pada absen di Sepada belum? Ya. Absen. Nah. Pada masuk semua nih. Bagus. Oke ya. Nanti untuk yang mau ngumpulin ini, saya tambahin. Partisipasi. Berapa itu? Saya bilang poinnya 30 ya. Kalau yang ngumpulin. Setnya hari ini ya. Sampai jam berapa Bu ngumpulinnya Bu? Kamu mau sampai jam berapa? Tadi saya nulisnya sampai 0,930 sih. Gimana? Bisa nggak? Oke ya. Sip. Kuis kemarin yang baru ngumpulin itu, emang waktunya saya potong sih kemarin. Yang baru ngumpulin tuh Ambar, Arwanda, Awanda, Eka, Filda, Muhammad Amri, Nelly, Nuno. Oke, ya. Tuh, lalu sekalian saya mau ini ya. Oke. Sekalian biar kalian tahu. Nah, sebenarnya nanti kalau misalnya input nilai nih, biasanya kalau input nilainya udah dibuka, saya bisa nginput nilai kalian nih. Ini masih ditutup. Jadi maksudnya apa? Nanti saya bisa ngitungin nilai kalian udah dapat berapa gitu. Dapat AK, dapat CK, dapat apa. Ini belum dibuka, jadi saya nggak bisa ngitung nilai kalian. Makanya saya pakai prinsip ini. Dalam menghitung nilai kalian tuh saya cicil dulu nih, pakai ini rekap nilai. Jadi nanti saya ketahuan nih poin-poinnya, jadi tinggal masukin gitu. Jadi biasanya nanti saya hitungin, kemudian saya sebelum UAS saya udah kasih tahu kalian nih, kalian berapa aja udah dapat poin A kah, poin B kah. Nanti kalau misalnya mau poin A, kamu butuh poin berapa lagi nih untuk UAS-nya, kayak gitu. Jadi biar kalian ada strateginya, nggak terlalu capek. Jadi kalian ngerjain soal punya target. Jadi nanti saya soalnya tipenya kayak tadi ya. Tipenya kayak tadi. Bentar ya. Jadi saya kasih contoh soal yang biasa saya keluarin itu. Bentar ya.
biar kalian ada gambaran saya tuh ngasih soal itu seperti apa. Oh, matematika bisnis. Oke ya. Share. Oke, ini kalau matematika bisnis itu 2000. Bentar ya. Mana ya kuisnya? Tes. Nah. Jadi ini sama aja sih. Jadi ini biasanya saya kasih soalnya sama kayak gini, tapi ini per poin. Harusnya ini kurang nih. Misalnya soal nomor 1 poinnya 30, soal nomor 2 poinnya 30. Coba yang ada poin-poinnya saya cek lagi ya. Jadi kalian bisa nggak harus ngerjain semuanya. Bentar ya. Bentar. Oke, misalnya was strategi. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi misalnya soal nomor 1 poinnya 25 nih. Soal nomor 2 poinnya 25. Soal nomor 3 25. Soal nomor 4 25. Misalnya saya kasih soal nomor 5 25. Jadi terserah kalian mau kerjain yang mana. Yang penting nanti total nilainya itu 100. Jadi saya mah bisanya cuma nomor 1 sama 2 ya nggak apa-apa, kalian kerjain aja nomor 1 sama 2, kalau benar nanti dapat poinnya 50. Kayak gitu, jadi tipe saya memberi soal. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Hari ini slow. Yang belum, oke ya sekalian yang belum ini ngumpulin nilai, saya rekap lagi ya. Saya ingetin lagi, saya cerewet orangnya. Ya. Ya, ini siapa nih ya? Ambar di sini ada. Ambar? Nggak ada. Oke, kemudian Deka. Deka ada. Deka nggak ada. Fauzi. Masya Allah, ini ya 2 ya Fauzi. Kamu juga belum ikut kuis. Kemudian Gali. Ya, ini Mahfudi. Oke. Jadi ingat, saya ada mahasiswa, dia submit tugas telat, terus yang paling saya kan biasa kalau saya submit tugas itu biasanya saya komen kan kalau via email kan, terlambat segini, on time segini. Terus mahasiswa membalasnya gini, maklumin aja Bu, saya sibuk. Ada kayak seperti itu, Masya Allah ya. Ya paham sih, sama-sama sibuk. Tapi namanya belajar, ya tetap prioritas gitu. Ya. Jadi saya ajib ya. Ajib ngelihat komen kayak gitu. Oke, jadi Mantap sekali Bu itu. ya ajib, benar itu ajib banget. Sebenarnya saya tuh paling nggak suka sama kata-kata maklumin aja ya, ada hal yang memang harus dimaklumin, ada hal yang nggak harus dimaklumin gitu. Jadi ya coba ya, namanya belajar itu kan ada adabnya ya. Jadi tahap belajar itu adab, ilmu, amal. Kalau kamu berilmu tapi kamu nggak beradab, sia-sia, nggak beruntung.
Tapi kalau kamu beradab, nggak berilmu, misalnya ilmumu biasa aja gitu, pas-pasan gitu, lebih beruntung gitu. Karena terkadang kita itu lebih dekat sama orang yang baik adabnya, akhlaknya, dibanding deket sama orangnya pinter, tapi nyebelin. Iya kan? Nah, jadi apa ya? Utamakan yang namanya adab ya. Adab itu akhlak, akhlak itu perilaku. Kalau bahasa Inggrisnya attitude ya, attitude. Nah, itu penting banget ya. Jadi jangan sampai kita berilmu tapi kita nggak beradab gitu. Ilmumu percuma, percuma. Ya. Ya, saya pengalaman aja ya, kalau misalnya nggak sesuai ya monggo nggak apa-apa, kalau yang sesuai juga alhamdulillah. Oke ya, kemudian Meli ya, Mel, kamu belum ngumpulin tugas 4 menurut rekapan saya. Ini kalau bisa kumpulin ya. Kemudian Yuda juga nih ya, Yuda belum. Kumpulin aja, submit aja. Nih saya kenapa cerewet nih sebelum UAS? Karena setelah UAS saya nggak akan cerewet lagi. Dan kalau kamu nggak biasain ngisi-ngisi poin ini, nanti kamu nyesel loh setelah UAS. Nyesel karena nilaimu nggak akan berubah gitu. Makanya selagi ada waktu untuk ngisi-ngisi poin kosong-kosong ini, kalian usahakanlah ya, usahakan. Kemarin yang belum kuis, saya masih bisa kasih kuis kalian lagi. Tinggal nanti kalian di grup kapan bisa waktunya kuis. Nih saya hari ini bisa kuis waktunya dari jam segini, nanti saya share soal yang berbeda ya untuk yang mau kuis. Saya tuh sebenarnya kayak kuis attitude itu sebenarnya saya pengen lihat nih, kemarin saya kasih materi selama berapa KBM nih. 1, 2, 3, 4, 5 tuh kalian paham nggak sih gitu. Kalian paham nggak sih? Kan itu evaluasi juga, jangan-jangan saya ngasih materi kalian nggak paham gitu. Mental semuanya. Karena namanya belajar itu benar-benar ini ya, harus ditilik gitu. Dimurojaah, diulang lagi, dikerjain lagi ya. Dimurojaah, dilihat lagi, catatan dibenerin. Namanya orang lagi menuntut ilmu, belajar itu catatan penting ya. Catatan itu nyawamu. Kenapa? Jangan pernah mengandalkan ingatan. Karena ingatan itu gampang lupa. Kayak kamu misalnya ngutangin orang, kamu ya udah nggak apa-apa ngutangin nggak dicatat gitu. Itu jangan gitu, harus ada catatannya. Kenapa? Nanti kasihan kalau dia meninggal ya. Meninggal masih punya utang, kasihan ya, kasihan. Makanya biasakan mencatat ya, catatan itu penting. Jadi ilmu itu diikat dengan mencatat. Oke, kalau punya bukunya tinggal dicoret-coret aja. Ya, saya kasih tahu lagi ya. Oke, ada yang mau tanya nggak? Oke, UAS. Mumpung ada waktunya banyak nih ya. Jadi saya bisa apa ya? Kasih informasi, soalnya kalau udah ada materi saya nggak akan sempat ngobrol kayak gini sih. Oke, untuk ke depan oh ya sekalian, setelah UTS kita bahas tentang, sambil ngingetin kalian ya. Mengingatkan kalian. Jadi materi-materinya itu udah disesuaikan dengan RPS ya. Jadi saya ngikutin RPS itu agar sistematis aja belajarnya. Oke, matematika bisnis, RPS. Oke. RPS. Ya. Ingetin lagi untuk materi setelah UTS, kan minggu depan kamu libur kan, minggu tenang. Gunakan untuk kamu ngumpulin materi. Karena kita kuliahnya online, ujiannya online, itu open book ya. Jadi
kalian bisa benerin catatan kalian, apa yang udah diajarin, dibenerin lagi. Kemudian saran saya untuk ujian ya, kalau ujian itu jangan kalian tolong menolongnya pas ujian ya sama temen. Kalau mau tolong menolong sebelum ujian diajarin, jangan sampai pas ujian kamu tolong menolong. Paham maksud saya? Ujian itu kan mengukur kemampuan diri sendiri kan. Nah, kalau kamu udah dibiasakan dari semester 1, ujian, ngandelin temennya pinter nih, baik, terus suka berbagi, tapi berbagi pada momen yang salah. Itu jangan ya, yang temennya dosa, yang berbagi dosa, yang nerima juga dosa, nilainya juga itu tuh nggak halal, nilainya nggak berkah itu. Jadi kalaupun kamu nggak paham dari awal tuh, belajar dalam artian tanya tuh ini gimana. Jadi jangan yang bisa itu jangan dibiasakan nge-share jawaban. Itu nggak baik gitu. Kalau mau tolong menolong ya tolong menolong pada saat nggak ujian. Kalau kamu tolong menolong pas ujian ya sama aja kamu membantu teman, ya temanmu saat itu senang sih. Cuman ya efeknya ya itu apakah nilai temanmu? Misalnya temanmu itu memang nggak bagus di matematika, tapi nilainya bagus nih di transkripnya. Dia dapat kerjaan bagian ngitung-ngitung karena dikira pinter di hitung-hitungannya. Kan kasihan juga. Jadi biasakan kerjain sendiri-sendiri gitu. Udah selesai misalnya langsung submit aja, nggak usah berbagi foto ya. Soalnya saya tahu tuh yang ngerjain berbagi sama ngerjain nggak berbagi itu jawabannya sama modelnya. Walaupun pakai tulis tangan tapi sisi letaknya tuh sama. Kemudian ya ujian tengah semester ataupun ujian UAS. Ingatin catatannya dibenerin lagi yang tadi, soal yang kemarin. Ya mirip-mirip kayak gitu sistemnya. Kemudian setelah UTS itu fungsi kuadrat ya. Kita akan belajar fungsi kuadrat. Ini fungsi kuadrat itu nanti kita 3 pekan nih. Kita belajar tentang fungsi kuadrat. Kemudian habis itu kita belajar baris. Nah, ini tentang bunga-bunga majemuk. Bunga ini banyak di materi keuangan ya. Garis waktu dan lain-lain. Ini saya kenapa taruh karena ini penting. Karena banyak di materi-materi lain tuh banyak kayak gini. Makanya saya ajarin di dasar. Nah, nanti kuis 2 ada lagi di pertemuan ke-14. Tuh ya. Nah, saya ingetin lagi ya. Untuk UTS, nanti kalau misalnya nilai UTS kamu jelek nih di sini ya. Misalnya UTS-mu ini itu kurang bagus nilainya. Nih ya, UTS-mu ini kurang bagus. Misalnya kuis 1-nya itu kamu dapat misal 60 lah. Nah, kamu bisa nih ikut remedi UTS, ada tambahan nilainya 30. Jadi nanti 60 nilai UTS-mu ditambah 30, kamu bisa 90. Atau enggak nanti yang kamu yang dapat 90, pengen 100, bisa ditambah ikut remedi. Remedinya itu sepekan setelah UTS, setelah saya koreksi nanti nilai-nilai kalian saya share. Ya, ingat ada remedi UTS ya. Kemudian nanti UAS itu nanti kalau mau saving nilai kamu bisa buat video backup UAS. Video backup UAS tuh kayak kamu bikin jawab pertanyaan atau bikin PowerPoint tentang materi pembelajaran yang udah kamu pelajarin, bisa kelompok atau mandiri ya. Kelompok minimal 3 orang aja deh ya. Bisa dikumpulin H-1. Nah, ini saya ingetin lagi komposisi nilainya ya. Ingat ya, komposisi nilai. Nah, biar kalian tuh aware gitu. Kalian jadi kuliah nggak hanya kuliah aja, tapi ada targetnya nih. Nah, misalnya, saya ulangi lagi, kalau tugasnya ini, kamu full, kamu 100. Makanya saya selalu bilang tugas on time, biar kamu 100 di sini nih.
Kemudian kuis, ini 15% ini termasuk tinggi loh dibanding tugas, ya. Makanya yang belum kuis kemarin nanti tinggal WA di grup, kamu punya waktu ngerjain kuis kapan, nanti saya share soalnya ya, yang berbeda dari kemarin. Kemudian UTS ini 30, poinnya 30%, ini besar ya, diingetin lagi ini besar. UAS 45%. Kemudian untuk poin-poin attitude atau partisipasi ini juga 20%. Nah, ini cara ngitungnya gini nih. Jadi yang ini, yang IQ, ini kan 70%. IQ itu terdiri dari tugas, kuis, UTS, UAS. Ini 70%. Kemudian ditambahkan 20% dari attitude, kemudian kehadiran 10%. Nah, makanya dia nilainya bisa dapat A. Makanya saya cerewet banget nih. Ayo isi poin, biar ngisi poin di sini. Ya. Jangan sampai nanti nilai terakhirnya kamu ini malahan dapat C. C itu kasihan nanggung. D gitu. Amin. Nanggung aja sih, ya. Jadi di-prepare lagi. Saya ingetin lagi. Oke, itu saya udah cuap-cuap itu. Mau ada yang tanya lagi nggak? Ya. Kalau misalkan tugas yang backup video PowerPoint itu mau konsultasi ke Ibu, TC aja atau grup? Di grup aja nggak apa-apa, Reja. Soalnya saya tuh sebenarnya senang balas itu grup, nggak suka. Saya tuh sebenarnya saya bukan tipe orang yang suka di japri gitu. Karena kenapa udah ada grup, fungsi grup tetap aja japri mulu gitu tuh. Balasnya capek sayanya satu-satu. Jadi di grup aja biar yang lain juga tahu Reza, nggak apa-apa. Itu uploadnya YouTube kan ya? Kenapa, Rex? Uploadnya YouTube kan? Iya, uploadnya YouTube di channelnya kamu. Misalnya kamu mau buat nih, tadi ada soal tuh kayak tadi ya. Terus kamu kerjain tuh sambil kamu jelasin atau apa gitu, itu bisa dibuat materi gitu. Misalnya ada soal, cara pengerjanya kayak gini, kayak gitu itu bisa. Atau enggak mau kamu bisa sistem PowerPoint juga nggak bisa juga, itu nggak apa-apa. Ya, jadi media. Di-uploadnya kapan ya? Di-uploadnya batasnya H-1 sebelum UAS. Kasih Bu. Ya. Reza, kamu lagi di mana? Berisik banget. Di luar Bu. Oh, ya. Oke. Ada lagi? Itu backup UAS tadi poinnya hampir berapa tuh? 50 atau berapa tuh? Backup UAS itu poinnya 40 sampai 50. Itu gede banget ya. Jadi kalau misalnya kamu ngerjain backup UAS, baik individu atau kelompok maksimal 3 aja. Nah, sebelum UAS kamu udah punya poin nih misalnya 50. Berarti kamu tinggal UASnya ngerjain soal 2 atau 1 yang pokoknya bisa 50, akhirnya kamu tinggal 100. Jadi mudah. Jadi kamu nggak usah ngerjain semua soal, kamu pilih soal yang menurut kamu bisa, ya udah. Karena kamu udah punya nilai 50 dipegang sebelumnya. Kayak gitu, paham? Bu, maksimal kelompoknya 3, Bu. Ya 3 aja ya. Saya udah bikin kelompok 5, Bu. 5 orang gimana? Ih, 5 Lagi orang. proses kerjain juga. 5 orang ya. Dulu saya ngomongnya apa? 5 orang. Minimal tuh waktunya 5 menit. Minimal 5 menit. Jumlah orangnya Iya, berapa? anggota maksimal 5 orang. Ya udah deh, 5 orang deh. Ya udah nggak apa-apa. 5 orang ya. Di note ya. Oh, Bu. Takut saya berubah lagi ngomongnya. Takut Oke. berubah lagi. Terus Makasih, ada Bu. lagi. Ya, Jaka. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Yang mau tanya-tanya lagi. Kuis inget ya, yang belum kuis. UTS kayak kemarin soalnya kayak tadi. Ya. Jangan bagi-bagi jawaban ya. Belajar sebelum UTS, catatannya dibenerin. Nanti waktunya benar-benar
Saya saklek ya, jam 21.30 misalnya udah itu nggak submit, saya tutup beneran ya. Nggak bisa submit tugas. Terus nanti soalnya kayaknya akan saya share sebelum jam 6 aja deh. Biar kamu ngerjain ada waktunya lama. Sore bisa ngerjain. Oke, terus ada lagi nggak? Nggak ada. Oke ya. Oke, ini pertemuan terakhir ya di KBM 7 sebelum UTS. Semoga materi sebelum UTS ini, ya Meli? Ibu itu yang belum ngerjain tugas 4 kirimnya lewat email. Ya, email ya. Kirimnya lewat email aja ya. Oke, Mel. Jadi semoga materi yang udah dari KBM 1 sampai sekarang kalian paham dan itu bisa kalian ulang lagi, coba lagi yang latihan soal tadi lah, coba lagi. Kalau yang nggak belum paham di situ ya udah dikerjain lagi. Kemudian kalau mau nyoba lagi di soal-soal di buku kan banyak tuh. Dan saya untuk soal UTS sebenarnya nggak jauh dari buku. Dari latihan soal itu aja kamu kerjain semuanya, siapa tahu ada yang keluar. Tapi pasti ada yang keluar. Soalnya saya ngambil dari situ semua. Ya, dari latihan soal yang terutama yang materi-materi terakhir ya. Itu. Oke, karena nggak ada yang bertanya lagi dan udah cukup juga waktunya udah lewat, kalian ada mata kuliah selanjutnya. Semoga materinya bermanfaat, berfaedah, berkah juga semuanya. Saya tutup. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf kalau saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Lev. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.